Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Amanda, NPM 2008-260233. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai edukasi, pencegahan serta kaitan preeklamsia dengan keislaman. Preeklamsia merupakan salah satu penyebab utama mortalitas dan morbiditas ibu selain perdarahan dan infeksi. Diagnosis dini preeklamsia yang merupakan pendahuluan dari eklamsia perlu dilaksanakan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Preeklamsia merupakan suatu sindrom yang ditandai dengan hipertensi disertai proteinuria pada trimester kedua kehamilan atau pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Edukasi dan promosi kesehatan tentang preeklamsia sebaiknya diberikan pada semua ibu hamil dengan tujuan deteksi dini preeklamsia, pencegahan komplikasi pada pasien preeklamsia, serta pencegahan rekurensi pada kehamilan berikutnya. Edukasi meliputi etiologi, tahapan diagnosis, perjalanan penyakit, penata laksanaan, prognosis, dan komplikasi dari preeklamsia. Jika ditemukan hipertensi pada kunjungan antenatal, pasien perlu menjalani pemeriksaan laboratorium untuk mendiagnosis dan mengetahui derajat keparahan preeklamsianya. Pencegahan preeklamsia. Terminologi umum pencegahan dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer artinya menghindari terjadinya penyakit. Pencegahan sekunder dalam konteks preeklamsia berarti memutus proses terjadinya penyakit yang sedang berlangsung sebelum timbul gejala atau kedaruratan klinis karena penyakit tersebut. Pencegahan tersier berarti pencegahan dari komplikasi yang disebabkan oleh proses penyakit. Yang pertama itu ada pencegahan primer. Nah, pencegahan primer merupakan yang terbaik namun hanya dapat dilakukan bila penyebabnya telah diketahui dengan jelas, sehingga memungkinkan untuk menghindari atau mengontrol penyebab-penyebab tersebut. Namun, hingga saat ini, penyebab pasti terjadinya preeklamsia masih belum diketahui. Untuk pencegahannya, perlu dilakukan screening risiko terjadinya preeklamsia untuk setiap wanita hamil sejak awal kehamilannya. Pemeriksaan screening preeklamsia selain menggunakan riwayat medis pasien seperti penggunaan biomarker dan USG masih belum dapat direkomendasikan secara rutin sampai metode screening tersebut terbukti meningkatkan luaran kehamilan. Nah, yang kedua ada pencegahan sekunder. Yang pertama itu adalah istirahat. Yang selanjutnya ada restriksi garam. Nah, pembatasan garam untuk pencegah preeklamsia dan komplikasinya selama kehamilan itu tidak direkomendasikan. Yang ketiga ada aspirin dosis rendah. Penggunaan aspirin dosis rendah 75 mg per hari direkomendasikan untuk prevensi preeklamsia pada wanita dengan risiko tinggi. Selanjutnya ada suplementasi kalsium. Nah, suplementasi kalsium minimal 1 gram per hari direkomendasikan terutama pada wanita dengan asupan kalsium yang rendah. Penggunaan aspirin dosis rendah dan suplemen kalsium minimal 1 gram per hari direkomendasikan sebagai prevensi preeklamsia pada wanita dengan risiko tinggi terjadinya preeklamsia. Selanjutnya ada suplementasi antioksidan. Pemberian vitamin C dan E tidak direkomendasikan untuk diberikan dalam pencegahan preeklamsia karena
Pemberian vitamin C dan E dosis tinggi tidak menurunkan resiko hipertensi dalam kehamilan, preeklamsia dan eklamsia, serta berat lahir bayi rendah, bayi kecil, masa kehamilan atau kematian perinatal. Nah, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah komplikasi yang dapat mengancam nyawa seorang ibu dan janin sehingga seorang dokter dituntut melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa pasien. Seperti yang dikandung dalam surah Al-Insyirah ayat 7 yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid. Sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Serta juga ada surah Ar-Rahman ayat 60 yang artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Ada juga di surah Al-Mu'minun ayat 61 yang artinya mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Serta di surah Al-Maidah ayat 32 yang artinya barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Dalam ayat ini, Allah memuji setiap orang yang memelihara kehidupan manusia, termasuk di dalamnya yang menyelamatkan ibu dan bayi dari kematian dengan melakukan pembedahan pada perut. Nah, keterangan dari kaidah di atas adalah bahwa terminasi kehamilan merupakan seksio caesare atas indikasi preeklamsia. Pada kehamilan preterm, dalam keadaan darurat terdapat dua kerusakan. Pertama adalah keadaan preeklamsia yang dapat mengancam kehidupan ibu dan janin. Kedua adalah terjadinya prematuritas pada luaran janin jika tindakan terminasi kehamilan berupa seksio caesarea dilakukan. Dari kedua kerusakan tersebut, diambil kerusakan yang paling ringan, yaitu terjadinya prematuritas pada janin untuk menghindari terjadinya kondisi yang dapat mengancam kehidupan ibu dan janin, baik menghindari terjadinya kecacatan ataupun kematian. Maka tindakan ini diambil untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, yaitu terancamnya kehidupan ibu dan janin. Begitu banyak ayat suci Al-Quran yang menyegerakan manusia untuk berbuat baik. Dalam hal ini, tindakan terminasi kehamilan berupa seksio caesarea yang dilakukan seorang dokter ahli tidaklah untuk mempercepat proses persalinan di usia kehamilan yang masih preterm, namun untuk melakukan yang terbaik atas indikasi medis yang mengharuskan dokter untuk melakukan tindakan tersebut. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.